Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kemarin nggak ada yang kehujanan pulangnya? Nggak ada yang flu kan ini kan? Kemarin hujan. Oke, sebelum kita mulai layanan pada siang ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan kita awali dengan doa kegiatan siang ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, ini Ibu pengen perkenalan dulu dari kalian. Oke, bisa dimulai dari sini. Ya, perkenalkan nama saya Salsabila Syifa Zahra Nur Aini. Nama saya Tiara Putri Rahmasari. Saya Pemanana Indriani. Saya Tarwan Tias. Saya Fauzul Rahman. Oke, hai semuanya. Halo, Bu. Oke, kita nanti akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Layanan ini kita sepakati dulu waktunya. Kira-kira berapa menit ke depan? 45 menit cukup? 1 jam pelajaran? Cukup ya? Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Sebelumnya Ibu mau menanyakan, layanan ini kan namanya bimbingan kelompok. Ya. Nah, sudah ada yang tahu belum tentang bimbingan kelompok itu? Belum. Oke. Bimbingan kelompok itu adalah suatu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, pada kalian, siswa-siswa kita, yang dilakukan oleh guru BK atau yang disebut dengan konselor melalui kegiatan kelompok. Nah, ini kan kita kelompokan kan ini. Ya. Oke. Yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang terjadi di kalian, ya tidak merembet kemana-mana. Jadi kita adakan bimbingan terlebih dahulu. Intinya pencegahan kegiatannya. Oke, sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu tujuannya dari bimbingan kelompok itu melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Jadi dalam kelompok ini kalian bebas bersuara, bebas berpendapat, tanpa harus aku takut dimarahi, aku takut ini salah atau enggak, itu jangan. Kita bebas di sini. Terus melatih siswa untuk bersikap terbuka di dalam kelompok. Jadi karena ini kita sepakatnya untuk kelompok ini saja, kita lebih kecil kelompoknya, jadi kalian bebas mengemukakan pendapat. Terus intinya yang tahu cuma kita dulu, pengetahuannya untuk kita. Terus kalian mulai mengemukakan pendapat, mulai terbuka, terus membina keakraban di antara kalian. Mungkin dulunya sebelum ada bimbingan kelompok ini kalian belum begitu akrab, tapi setelah bimbingan kelompok ini bisa menjadikan kalian lebih akrab lagi. Terus melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, terus bersikap tenggang rasa dengan yang lain. Bisa jadi kalian nanti jauh lebih peduli lagi. Terus ini ada memperoleh keterampilan sosial, terus mengenali dan memahami diri kalian dan hubungannya dengan orang lain. Nah, di sini ada tahapan bimbingan kelompok, yaitu ada tahap awal, tahap peralihan atau transisi, terus tahap inti yang akan kita lalui nanti, terus ada tahap pengakhiran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang asertif berkaitan dengan kemarin kita sudah ada bimbingan klasikalnya materi asertif. Nah, dari materi yang kemarin kita pelajari, sudah tahu belum asertif itu apa? Apa? Asertif itu kayak sikap atau tindakan mengutarakan perasaan kita sendiri dan orang lain. Ya. Lebih berani tanpa melukai perasaan orang lain. Tanpa melukai perasaan orang lain. Jadi nggak asal ngomong gitu ya. Jadi harus memikirkan juga perasaan orang lain. Betul. Iya, betul. Jadi kalian lebih kayak empatinya terbuka ya di situ. Oke. Sikap asertif itu adalah suatu keterampilan dalam berkomunikasi yang ditandai dengan kemampuan diri dalam berkomunikasi dengan jujur, tegas, dan tetap menghargai orang lain. Nah, di sini Ibu mau menanyakan berkaitan dengan asertif. Ada yang punya masalah perilaku yang istilahnya kalian belum bisa untuk tegas? Ada yang mau
mau bercerita di sini dengan pengalamannya? Oke, Salsa. Saya ingin bercerita. Saya itu tidak bisa menolak ajakan teman untuk keluar atau bermain. Padahal tugas saya itu masih banyak. Alasannya karena saya takut mengecewakan. Oh gitu. Itu sering terjadi. Iya. Teman sekelas juga atau teman bermain aja di luar? Teman sekelas. Oke, berarti Salsa punya permasalahan, dia nggak bisa nolak ajakan temennya, padahal dia sendiri banyak kegiatan, tapi takutnya mengecewakan orang lain, mengecewakan temen ya. Oke, ada lagi yang punya pengalaman? Oke, sekarya. Ya. Saya kalau disuruh pendapat di depan kelas itu saya itu malu takutnya itu pendapat itu beda dari yang lain. Jadi itu yang buat saya takut berpendapat di depan kelas. Oh gitu. Terus jadinya nggak pernah berpendapat. Oh gitu. Berarti lebih pilih diam dan mengikuti apa yang ada di kelas itu. Iyain aja. Iyain aja. Terserah lu dah gitu ya. Oke, ada lagi? Apa Mbak Valen? Masalah saya itu teman-teman saya itu nggak mau ikut kerjain, saya sendiri yang kerjain. Teman-teman saya tuh main HP terus kerjain gitu. Oh gitu. Berarti enak dong, ikut jadi kelompokanmu aja ya, biar kamu yang bersihin terus ya. Oke, ternyata masalah kalian itu bagian dari perilaku asertif, yaitu perilaku non asertif yang disebut dengan perilaku pasif. Nah, apa itu perilaku pasif? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke. Perilaku pasif adalah perilaku yang tidak menyatakan perasaannya, gagasannya atau kebutuhannya dengan tepat. Terus mengabaikan hak-haknya sendiri. Jadi istilahnya saya lebih berkorban, memilih berkorban diri sendiri asalkan yang lain itu tidak tersakiti. Nah, individu yang pasif akan membiarkan orang lain menentukan apa yang harus dilakukan. Contoh, kamu disetir sama teman kamu juga disetir sama kelompok-kelompokan, kamu cuma bisa diam. Nah, terus berakhir dengan kamu cemas kalau saya mengecewakan, kalau saya nanti membuat teman-teman marah. Nah, perasaan-perasaan itu selalu menghantui kalian. Nah, bahkan kemungkinan akan berakhir dengan kemarahan dan perasaan tersinggung. Nah, seperti itu. Nah, terus ada pun ciri-ciri orang yang berperilaku pasif, yaitu anaknya terlihat agak lambat stimulusnya. Jadi istilahnya kalau orang bukan lemot, beda ya. Jadi lebih ke kayak, ayo toh berangkat. Iya deh. Jadi agak responnya telat. Nah, karena apa? Karena dia berpikir dulu, aku nanti kira-kira melukai enggak ya? Aku nanti kira-kira disalahkan enggak ya? Karena pikiran-pikiran seperti itu. Terus pendiam. Nah, anak-anak yang pasif itu dia jauh lebih pendiam. Karena untuk mengutarakan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, dia tertahan. Terus acuh tak acuh, lebih ke mengabaikan. Aku ya kursinya ya wis lah. Seperti itu kan biasanya. Terus sering merasa cemas, mudah gugup ketika menghadapi orang lain, cenderung pemalu, suka bergaul dan menyendiri. Nah, benar nggak itu? Benar. Oke, ada pun beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa siswa itu bisa pasif. Itu ada siswa tidak paham dengan materi yang diajarkan. Kalau misalkan itu ada di kelas untuk mengutarakan pendapat, terus siswa memiliki kesulitan belajar, terus motivasinya juga kurang, terus dia lebih peduli sama orang lain dan dia tidak memikirkan diri sendiri. Nah, itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Jadi kayak ya yang namanya pasif lebih ke ayo terserah lah, ntar dulu lah, kayak gitu, kayak ditunda-tunda itu lebih banyak. Nah, berawal dari masalah yang kita angkat tadi, kita kan yang namanya perilaku pasif. Nah, makanya di sini
Ibu akan mengajarkan kalian salah satu teknik dalam bimbingan counseling, itu namanya assertive training atau bahasa Indonesianya latihan asertif. Nah, dari berangkat ketiga masalah ini tadi, Ibu berharap tujuannya ini adalah kalian nanti setelah menyelesaikan bimbingan kelompok ini, kalian bisa lebih berani, bisa lebih tegas lagi, bisa mengutarakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Jadi kalau misalkan diajak nongkrong, oh maaf ya, ini aku banyak tugas, jadi kalian bisa bilang untuk maaf. Nah, kalian menolak, tapi tidak melukai perasaan temannya. Terus ini tadi berpendapat takut salah, gitu kan? Tidak apa-apa, yang penting dicoba dulu. Saya punya materi kok, saya benar kok. Berbeda pendapat itu hal yang wajar. Ya udah, makanya aku tak berani, tak coba. Nanti tuh kalau pendapatku salah pasti ada yang benerin, dan nggak semuanya apa yang saya sampaikan itu hal-hal yang salah, karena saya juga belajar, saya juga punya materi, saya cuman belum bisa menyampaikan. Nah, mungkin nanti setelah bimbingan ini kamu bisa lebih berani. Contoh Valen yang tadinya cuman iya aja di kelompok, tunggu dulu, jangan main asal perintah, ini namanya tugas kelompok, ayo kerjain bareng-bareng, nanti yang dapat nilai bareng-bareng saya yang ngerjain. Bisa ngomong seperti itu. Jadi enggak tugas upload, coba itu baru satu kelompok, kalau 5 kelompok kamu semua yang ngerjain gimana? Pusing nggak itu? Nah, ya kan? Coba berpikirnya lebih gini. Kalau setiap kelompok saya tidak bisa menolak, setiap kelompok saya tidak bisa menolak, iya nek koncomu pengertian. Kalau temanmu nggak pengertian gimana? Iya nggak? Kalau saya kasihan, tak bantu enak punya teman kelompok yang seperti itu kan. Tapi kalau suruh Valen aja yang ngerjain, nah bisa mati begini kayak gitu. Bisa pusing ini kan, gitu loh. Bisa pusing kan? Ini kelompok ini belum selesai, deadline-nya hari ini, kelompok yang mapel ini deadline-nya nanti jam kesekian. Nah, gimana nanti bisa menyelesaikan itu? Makanya di sini kalian bisa latihan gimana sih cara menolaknya, gitu ya. Oke, di sini ada langkah-langkah untuk latihan asertif. Pertama, kita rasional dulu, berpikir secara rasional. Oh iya, ternyata benar. Oh iya, kayak gitu tuh salah. Terus nanti identifikasi masalah kalian itu seperti apa. Terus nanti dengan langkah ini kalian bisa membedakan, oh yang tadi itu ternyata saya pasif. Oke, saya akan latih asertif, lebih berani, lebih tegas. Nah, terus nanti setelahnya kalian bermain peran. Nanti Ibu akan membentuk kelompok biar kalian latihan satu sama lain. Tuh. Terus nanti melaksanakan, kalian berpraktek latihan asertif. Terus nanti diulang-ulang latihannya. Di bimbingan ini pun juga kalian tetap mengulang. Nah, nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan tes kalian. Ibu akan mengadakan tagihan-tagihannya, gitu ya. Yes. Oke, gini, untuk lebih bisa menambah wawasan kita, menambah materi kita tentang perilaku asertif itu seperti apa, latihan asertif itu nanti seperti apa, komunikasi, ngomong yang asertif itu seperti apa, kita tonton video bersama-sama ya. Bisa kelihatan semuanya? Kedengaran suaranya?
yang saya lakukan itu ternyata sikap yang pasif. Nah, di sini ada 3 orang yang memiliki pengalaman atau memiliki permasalahan mengenai kasus tidak asertif. Di sini ada 2 yang baik-baik saja. Di sini akan ibu buat kelompok. Nanti berpasangan. Nanti kamu sama ibu ya, atau nanti bisa sama temennya. Oke, di sini Sekar sama Hanum. Nah, nanti silakan kalian praktek terlebih dahulu. Untuk tadi kan sudah menyaksikan video. Paling tidak, saya akan memberikan masukan seperti ini sama Sekar. Terus nanti gantian kalian sama Tiara. Nah, kita pertama dari praktek Sekar sama Hanum dulu. Oke, coba kalian berpraktek di sini. Kita latihan asertifnya di sini ya. Anggap kita nggak ada. Kalian latihan berdua. Silakan ceritakan. Iya. Coba kamu bercerita sama Hanum. Terus Hanum ngasih masukan, ngasih kamu harusnya seperti ini ya. Terus nanti diulang. Nah, diulangnya itu adalah bentuk pelatihan asertifnya sekarang. Paham? Oke, coba yang lain kita bisa menyaksikan. Ya. Gak usah grogi. Aku itu punya masalah. Kalau disuruh berpendapat di depan kelas itu aku malu, takut. Nah, malu takutnya itu pendapatku beda dari yang lain gitu loh. Jadi ya aku kalau di kelas sih ya iyain aja. Gitu. Jadi menurutku kamu harus lebih pede lagi sih sama pendapat kamu. Terus sebelum berpendapat kamu juga harus tahu apa yang mau kamu usulkan gitu loh, misal paham materinya dulu gitu. Soalnya kalau misal kamu takut berpendapat terus orang lain yang pakai pendapat kamu pasti kayak merasa harusnya tadi aku ngomong kayak gitu duluan sebelum dia gitu. Jadi kayak merasa kecewa terhadap diri sendiri kenapa kamu gitu tadi. Jadi lebih pede aja sih sama pendapat kamu atau sama diri kamu sendiri. Itu ya. Kasih masukannya ke diri sendiri gimana? Itu harus berani berpendapat. Walaupun pendapat saya beda dari orang lain, kenapa itu kan beda-beda pastinya. Iya, jadi yang penting kamu menyampaikan daripada nanti seperti yang Sekar sampaikan. Loh, aku tadi mau ngomong seperti itu loh, kayak si Hanum. Daripada aku tadi mau ngomong seperti itu kok nggak jadi, itu kan benar malah udah dijawab. Gelo enggak? Kecewa banget kan? Itu pernah terjadi. Nah, seharusnya kalau ada kesempatan aku harus berani. Saya mau coba sampaikan berani. Jadi kayak yang aku takut ini. Semuanya itu pasti akan terlihat menakutkan kalau sebelum kita coba. Yang penting sekarang mulai memberikan keyakinan sama diri sendiri. Aku harus bisa ngomong. Apa istilahnya? Aku sudah paham. Insya Allah benar. Toh kalaupun nanti saya salah, saya pasti dibenarkan. Dalam artian dibenarkan itu ada pendapat lain yang membenarkan dari pernyataan saya. Gitu ya. Bisa coba. Harus berani berpendapat di depan kelas. Walaupun pendapat itu berbeda. Jika pendapat tidak saya sampaikan, masih disampaikan oleh teman saya, itu jawaban benar, saya kecewa. Betul sekali. Oke, nanti lebih kalau misalkan ada pelajaran yang siapa mau jawab ini, jangan macam-macam. Mulai berani ya, daripada nanti aku harusin jawab, aku harusnya yang dapat nilai itu kecewa ya. Terus ada lagi disumek sekali loh dari tadi. Bisa iklan website ini.
pulang-pulang dari sini nangis dia kan. Aku mau iklan Pepsodent. Ceritakan tadi masalahnya ke dia. Oke, masukan aku buat Valen ya, kamu harus bisa mengekspresikan ya, apa yang kamu rasakan gitu kan. Kamu harus berani berbicara, mengutarakan agar kamu tuh nggak kependam sendiri gitu. Contohnya gini, contoh bilang sama teman-teman, saya tidak setuju nih dengan perlakuan kalian terhadap saya. Ini kan tugas kelompok, makanya ya kita harus kerjanya sama-sama, nggak cuma aku aja gitu. Nanti yang dapat nilai semua, tapi yang ngerjain cuma aku, nggak adil gitu. Cara bilang sama teman-teman, kamu bisa mencoba sama teman-teman kamu. Ya sebenarnya ada bel ini. Nanti nggak kedengeran semua. Oke, coba kalian dicoba tadi masukannya. Gimana caramu di kelompok itu? Agak kencang dikit. Teman-teman. Harusnya tuh kalau harus kerjanya tuh benar-benar cuman aja. Jadi kamu kan harus berani mengekspresikan Valen. apa yang kamu rasakan gitu loh, biar teman-teman juga ngerti kondisi kamu itu kayak gini. Ya nggak ngira kamu tuh sanggup, padahal kamu nggak sanggup gitu. Kalau kamu diem malah dikiranya Kamu sanggup pengen ngerjain aja ya. semua gitu. Coba sekali lagi diulangi, gimana cara istilahnya berpendapat dalam kelompok itu. Ayo kamu bisa Valen. Kamu bisa Valen. Saya tuh nggak setuju kalau kerjain tugas tuh ya kerjain saya sendiri. Teman-teman kan juga butuh nilai kan, nggak cuma itu harus kerjainnya bareng-bareng, jadi nomor ini Saya oke, kamu oke gitu ya. Oke. Besok lagi kalau kelompokan jangan lupa kalau memang kamu keberatan sampaikan seperti itu. Nanti tolong dibantu ya untuk latihannya di luar biar lebih berani lagi nih. Kalian kelihatannya memang benar-benar nggak berani. Ya. Oke, ini masih ada satu. Siapa dari kelompok ini selain Salsa, iya kan? Selain Salsa yang mau ngasih pendapat. Coba silakan Salsa, sampaikan lagi pendapatnya dari Teman-teman, aku mau bercerita. Aku tuh punya masalah nggak bisa menolak ajakan teman untuk bermain. Padahal itu tugasku tuh masih banyak. Alasannya tuh karena aku takut mengecewakan. Ada yang mau berpendapat? Siapa? Oke. Saya ya, kan tadi sebenarnya ini sebuah jawaban saya yang masalahnya Valen tidak berani mengungkapkan perasaan misal kayak nggak bisa ikut main gitu kan karena tugasnya banyak. Nah itu harus lebih berani lagi sih ya mengutarakan pendapat dan menggunakan bahasa yang baik biar temen tuh nggak kayak sakit hati. Kalau misal menggunakan bahasa yang nggak sopan kayak kamu itu tak jawaban kok jawabannya kayak gitu sih kan nggak enak ya kan nanti jadi miskomunikasi nggak berteman dengan baik lagi gitu. Terus contoh kata-katanya seperti apa? Kayak misal maaf ya aku nggak bisa ikut soalnya aku masih ada banyak tugas atau lagi apa gitu jadi aku nggak bisa ikut main waktu aja ya kita main itu kan mungkin lebih sopan daripada enggak mau ngapain main tugas banyak karena jadi main itu kan sakit hati ya Sakit hati ya. nggak Sakitnya enak di sini ya. jadi
menggunakan bahasa yang sopan gitu loh buat nolak. Oke. Coba contohnya. Ada yang mau nambahin? Aku kan itu kan menolak untuk tidak ikut main. Itu benar ya menolak karena kan dia kan tugasnya banyak nih. Tugas banyak itu kan kegiatan yang bermanfaat, kayak harus menyelesaikan biar bisa dapat nilai dan lain-lain. Jadinya menolak ajakan teman itu untuk hal yang bermanfaat itu kan lebih baik. Jadi setuju sama pendapat kamu. Oke, biar salsa bisa praktek langsung. Contoh Tiara ngajakin dia main. Oke. Salsa, yuk main, ngambil gedor-gedor pagar ya. Main yuk. Sama yuk. Kan besok kalau bisa main kan. Emang ada tugas nggak? Banyak tugas, lain kali aja. Kenapa kan main kan enak seru daripada itu ngerjain tugas daripada nonton. Ya karena tugas itu kan lebih main itu bisa lain waktu. Mungkin ada lagi yang mau nambahin? Ada lagi yang mau nambahin gimana harus caranya nolak? Yang Sudah dirasa cukupkah? Sudah ya, oke. Nah, nanti kalau ada misalkan memang kamu benar-benar nggak bisa, jangan ya udah deh, tapi kamu orangnya ikut, tapi pikirannya masih di tugas. Itu kan nggak enak banget kan? Main pun juga merasa hal yang sia-sia kan? Masih ulang main ngerjain tugas, temanmu tidur nanti, dia udah beda tugas kan? Nah, daripada seperti itu kamu sendiri, istilahnya kamu sendiri yang kosong, kamu sendiri yang keberatan, tolaklah, tidak apa-apa, karena itu sesuaikan dengan diri kamu. Seperti tadi contohnya, maaf ya saya nggak ikut, bukannya kenapa-kenapa, kita bisa main lain waktu, soalnya tugas saya banyak dan deadline-nya itu besok, jadi saya harus memprioritaskan mana yang harus saya kerjakan dulu. Nah besok kalau sudah longgar, ayo kita main bareng-bareng gitu ya, kamu jangan kecewa ya, nanti kita ganti lain waktu, untuk saat ini saya nggak bisa. Nah, coba nanti contoh seperti itu. Jadi menolak iya, kamu oke, saya oke lah, seperti tadi yang disampaikan, menolak tapi dengan halus, tidak melukai hati teman kamu, kamu sendiri juga tidak beban. Aku nanti kalau ngomong kayak gini, dia sakit hati enggak ya? Enggak, karena kita punya alasan. Tidak asal maaf ya, aku nggak mau ikut, tempatnya nggak asik, nggak kayak gitu. Kan ada juga aku nggak mau ikut nonton, filmnya nggak asik, nggak oke, saya nggak suka. Beda lagi, karena ada alasan lain yang lebih penting dari sekedar cuma main keluar. Paham di sini? Oke. Ini tadi kita sudah membicarakan materi tentang perilaku pasif, tentang perilaku asertif, dan kita juga sudah sedikit berlatih tentang assertive training. Sudah sedikit berlatih atau penerapan perilaku asertif. Nah, kita ada sedikit ice breaking. Namanya apa ya tadi? Siapa dia? Siapa dia? Bukan kuis ya. Di sini siapa dia itu aturannya, contoh dari mana dulu ini? Nah, dari dia aja. Dari dia. Tugasnya terlalu berat. Oke, contoh. Ini Valen. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Rumahnya di mana? Sukdimoro. Oke, yang kedua. Nama dia diulangi. Terus oke, gitu ya aturannya ya. Sudah paham? Oke, kita mulai dari mana ini? Beneran dari Valen? Oke, kita mulai. Siapa yang gak fokus? Nanti ada ujuk kebolehan. Grup order ya. Oke, silakan Valen. Nama saya Valencia. Nama saya Sukimoro. Nama dia Valencia. Rumah dia Sukimoro. Nama saya Sekar. Rumah saya Karangkol. Nama dia Valen, rumah dia Sudimoro. Nama dia Sekar, rumah dia Karangkol. Nama saya Hanum, rumah
nama dia Valen, rumah dia Sudimoro, nama dia Sekar, rumah dia Karanglor, nama dia Hanum, rumah dia Sawet, nama saya Tiara, rumah saya Pojokkulon. Nama dia Valen, rumah dia Sudimoro, nama dia Sekar, rumah dia Karanglor, nama dia Hanum, rumah dia Sawet, nama dia Tiara, rumah dia Karanglor. Oke, kita suruh dia untuk unjuk kebolehan atau menyampaikan sebuah kejujuran atau mau bercerita apa, cukup untuk kelompok ini aja yang paham dan yang tahu, nggak boleh ada keluar kelompok ini. Oke, silahkan. Mau tantangan yang apa? Mau kejujuran atau apa? Tantangan Apa yang belum kalian tahu gitu ya, ceritain. iya. Masa ibu? Jujur kayak kamu tapi orang lain nggak tahu. Iya. Jujur. Yang ini tuh udah cukup kamu aja mungkin Oh, dengan iya, sahabat-sahabatmu yang lain. Tapi janji ya ini cukup untuk kelompok kita aja ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Flashback itu saya pernah merasa kayak nggak punya semangat lagi untuk melanjutkan Maksudnya lebih ke untuk putus asa terus kayak dari SMP ke SMA. SMP oh itu dari kelas berapa itu? Iya berarti 9 tidak mau menyelesaikan sampai akhir gitu loh. Bukan gitu. Nah, itu kayak keadaan itu yang membuat saya nggak Mau gitu ya. kenapa? Bisa apa karena pandemi kemarin itu? Jadi di rumah terus kayak rasa sendiri nggak ada tuh gitu ada perasaan seperti itu. Terus sekarang di SMA gimana? Loh, jadi perasaan yang dulu istilahnya patah semangat, tidak punya motivasi, sudah mulai muncul itu motivasi. Beruntunglah kalian punya teman-teman seperti ini. Ya kalian Lebih ya, aktif loh. jauh lebih Ceria, aktif ya. ya. Karena apapun selama itu kalian bisa menjangkaunya masa depan lebih baik. Ya jangan sampai menyesal itu di belakang. Namanya juga menyesal pasti di belakang. Kalau di awal namanya bantahan. Oke, ternyata fokus kita sudah mulai berkumpul lagi dengan cerita dari Salsa. Oke, nah setelah ice breaking, Ibu mau minta pesan dan kesan kalian terhadap kegiatan bimbingan kelompok hari ini, terhadap materi hari ini. Seperti itu. Ada yang mau menyampaikan pesan dan kesannya? Mungkin setelah adanya bimbingan ini kalian Pesan saya untuk bimbingan bimbingan ini ini ya seru, tentunya seru, kita bisa saling komunikasi, saling bercerita satu sama lain, sama lebih mengerti Bu apa yang telah dijelaskan, seperti gimana sih sikap pasif itu, sikap asertif itu kayak gimana, kita lebih tahu cara menolak ajakan teman yang menurut kita itu nggak kita inginkan gitu Bu. Jadi kita lebih mengerti, lebih tahu, dan semoga kita bisa mengaplikasikan sikap asertif ini dalam kehidupan sehari-hari menurut saya. ada lagi yang mau nambahin? Udah diborong ya sama Tiara. Oke. Oke, nanti setelah selesai bimbingan kelompok ini tentunya tidak bisa langsung, aku langsung bisa, itu enggak. Nah nanti kita saling istilahnya menjaga satu sama lain, mengawasi satu sama lain. Kalau misalnya Tiara atau Valen masih seperti itu, dekati dia.
Ayo Valen, kamu kemarin kan bisa, ayo kamu harus latihan. Terus Harnum tahu salsa kok masih kayak gitu, kamu kasih support ke dia. Jadi ada tugas buat kalian untuk tetap bisa berlatih asertif training, untuk tetap bisa berlatih perilaku asertif dalam kehidupan kalian. Nah, di sini berhubung di lingkungan sekolahan, nanti ibu akan menerima laporan dari kalian. Kalian masih tetap seperti ini apa sudah mulai berubah? Siapa tahu Harum cerita, Sekar loh sudah mulai berpendapat. Tiara bilang, Valen loh, dia kelompok udah mulai aktif, udah berani menolak. Nah, contoh ini Sekar laporan kalau tentang salsa. Sekar kemarin diajak ini nggak mau gara-gara tugasnya banyak. Valen siapa yang laporannya? Contoh Valen bilang, Sekar kemarin sudah berani menyampaikan pendapat. Nah, dari kalian itu akan menerima informasi. Jadi tetap kalian mengaplikasikan dalam kehidupan kalian biar kalian sudah terbiasa. Jadi bisa lebih aktif lagi, tidak berperilaku pasif lagi, gitu ya. Sesuai dengan tujuan tadi kita latihan asertif. Oke, kita nanti akan ketemu di bimbingan berikutnya di lain waktu. Nah, terus nanti setelah selesai ini ibu akan mengirimkan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, ini tadi kan kita sudah membahas masalah asertif, perilaku asertif. Nah, ibu cuma ingin mengetahui sepemahaman kalian mengenai apa yang kita kerjakan hari ini itu seberapa pemahaman kalian. Sama nanti ada evaluasi hasil. Di situ nanti sesuaikan dengan diri kalian. Sudah pahamkah atau betul, sudah paham atau belum, setuju atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Terus nanti silahkan beri saran dan masukan buat ibu, gitu ya. Terus ini alhamdulillah ini kegiatan kita sudah selesai, sudah alhamdulillah berjalan lancar. Semoga kegiatan bimbingan kelompok ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bisa menambah pemahaman kalian semua. Kita adakan bimbingan yang lain lagi dengan topik yang berbeda lagi. Oke. Sebelum kita akhiri semua ini, bisa pimpin lagi Valen, coba kita tutup bimbingan kelompok hari ini. Valen silahkan pimpin doanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan di KBM-nya di kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.